Oke, salam sejahtera semua. Pada kali ini kita ada Cikgu Lenzeli Salimin yang juga dikenali sebagai Cikgu Lenz. Oke, so Cikgu cuba perkenalkan diri kepada para pendengar kita. Oke, pertama sekali thank you Cikgu Zel sebab beri saya ruang untuk bersama-sama dalam podcast Ruang Didik yang dibawakan oleh Have Educators. Jadi saya Cikgu Lenz ataupun nama penuh Lenzeli Salimin, tapi saya lebih selesa dengan panggilan Cikgu Lenz pada podcast hari ini. Jadi sebagai seorang pendidik ya, saya mengajar bahasa Kadazan Dusun di sekolah rendah ya. Tetapi selain daripada itu, pada masa yang sama juga saya merupakan duta e-culture dengan anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah ya dalam satu program yang dinamakan sebagai program Cintai Bahasa Etnik. Okey, pada waktu dahulu kami sangat aktif di mana kami akan mengajar secara live di mana-mana platform di media sosial, dan bagi saya mengajar di Facebook dan juga di TikTok secara tidak formal untuk bahasa Kadazan Dusun, yaitu untuk bahasa Ibondah yang saya ajarkan sebagai seorang duta e-culture. Tetapi pada waktu kini program ini ditangguh sementara, tapi pada masa yang sama saya juga masih bergelar sebagai duta e-culture dalam anjuran LKNS. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak tentang saya. Jadi kepada semua pendengar di luar sana, terima kasih kerana bersama-sama ya. Jadi pada malam ini saya cuba berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman saya sebagai seorang pendidik yang mengajar bahasa Kadazan Dusun di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Oke, terima kasih Cikgu Lenz atas pengenalan diri. Sangat menarik lah ya penglibatan Cikgu Lenz bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Dan kedua-dua penglibatan Cikgu itu adalah berkaitan dengan bahasa Kadazan Dusun lah. So untuk podcast pada kali ini, memang topik-topik kita, soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada Cikgu Lenz adalah berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun bukan sahaja di dalam bilik darjah tapi juga di luar. Seperti mana yang Cikgu Lenz katakan tadi, dia aktif menggunakan platform TikTok-nya untuk mendidik bukan saja untuk murid-muridnya tapi juga untuk masyarakat awam yang ada pakai TikTok. Okey, so Cikgu kita mulakan dengan soalan pertama lah. Apakah yang menginspirasikan Cikgu untuk mengajar bahasa Kadazan Dusun kepada murid-murid sekolah rendah? Dan bagaimanakah Cikgu menyelitkan elemen-elemen budaya dalam pendekatan pengajaran anda? Sebab yang saya faham memang bahasa Kadazan Dusun ini dan budaya tidak boleh dipisahkan. Ya, sebab dia sentiasa berkaitan lah. So, macam mana Cikgu? Okey, jadi untuk soalan itu, pertama sekali saya merespon tentang apakah yang memberi saya inspirasi untuk mengajar bahasa Kadazan Dusun kepada murid-murid di sekolah rendah. Bagi saya kalau bercakap tentang inspirasi, apa yang menginspirasikan saya, ini mungkin personal sikitlah, tetapi ialah saya bukan bersikap orang bilang bersifat etnosentrik, tetapi siapa yang tidak bangga untuk mendidik ataupun mengajar murid-murid dalam bahasa ibunda sendiri kan. Jadi saya rasa semua orang merasa bangga dan berbesar hati untuk mengajar bahasa ibunda sendiri kepada anak didik. Jadi itu juga yang saya rasakan, dan perkara itu yang turut memberi saya inspirasi untuk terus mengajar bahasa Kadazan Dusun kepada murid-murid seperti yang dicakapkan sebentar tadi, bukan saja di dalam bilik darjah tapi di luar bilik darjah, dan bukan hanya kepada murid-murid sebenarnya tapi kepada semua masyarakat. Okey, dan bercakap tentang bagaimana saya cuba selitkan elemen-elemen budaya, ya saya ulang lagi tadi dan saya sangat setuju dan saya pegang konsep itu, yaitu budaya dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Bila mana kita mendalami sesuatu bahasa, kita akan secara tidak langsung akan mendalami sesuatu budaya itu, dan pada masa yang sama juga vice versa, orang bilang bila kita mendalami budaya itu, pada masa yang sama juga kita akan mendalami bahasa, tetapi pemberatan yang berbeza. Di mana kita mendalami bahasa, kita akan dapat lebih banyak tentang bahasa, tapi bila kita mendalami budaya, kita akan dapat lebih banyak tentang budaya. Jadi perkara itu juga teraplikasi dalam pembelajaran bahasa Kadazan Dusun. Jadi saya mengambil contoh dalam pembelajaran bahasa Kadazan Dusun di dalam kelas, yaitu untuk subjek bahasa Kadazan Dusun
ini juga untuk pengetahuan untuk semua pendengar di luar sana ya. Jadi untuk bahasa Kerajaan Dusun kita mempunyai nama-nama khas untuk nama-nama bulan dalam setahun ya. Jadi untuk bahasa Kerajaan Dusun macam bulan Januari, Milatok, seterusnya Mansak, Gomot, Ngiop, Nikat dan seterusnya. Tapi secara tidak langsung sebenarnya nama-nama bulan dalam setahun itu merupakan satu fase ataupun ya satu fase dalam proses penanaman padi yang mana kitarannya itu dia akan berulang-ulang setiap tahun. Jadi di mana saya katakan di situ bila mana murid mempelajari nama bulan itu pada masa yang sama juga mereka akan mempelajari budaya Kerajaan Dusun yaitu masyarakat Kerajaan Dusun yang agak lebih dekat dengan proses penanaman padi dan pada masa yang sama juga murid akan mempelajari bahwa ya masyarakat Kerajaan Dusun mereka sangat hormat tentang semangat padi yang mereka panggil sebagai Bambarayon dan juga banyak lagi budaya-budaya yang lain. Jadi bagi saya bagaimana menyelitkan elemen-elemen budaya ini dalam pembelajaran ya kita bukan bermaksud kita tidak perlu selitkan tetapi bagi saya budaya dan bahasa ini dia agak jelas, dia saling berkaitan dan bila mana kita mengajar bahasa saya mengambil khususnya untuk bahasa Kerajaan Dusun budaya itu akan turut juga berada di sana. Jadi itu bagi pendapat saya lah. Oke, terima kasih Cikgu atas penjelasan tadi. Jadi ya saya suka contoh yang Cikgu bagi tadi yaitu nama bulan dan juga dia punya signifikan dalam budaya Kadazan Dusun ni lah. Ya, jadi terima kasih atas contoh tersebut. Oke, so Cikgu cakap tadi Cikgu terlibat dengan inilah Duta E-Culture kan. So apabila kita dengar E-Culture ada perkataan E, jadi maksudnya rasanya macam memperkasakan atau memartabatkan suatu budaya itu melalui penggunaan digital. Okey, so ini ada kaitan dengan soalan yang seterusnya. Jadi bagaimanakah Cikgu menggunakan platform seperti TikTok untuk berinteraksi dengan audiens yang lebih luas dan mempromosikan pemeliharaan bahasa Kadazan Dusun di luar bilik darjah? Jadi itu merupakan satu soalan yang sangat menarik ya. Jadi bagaimana saya mengambil peluang untuk menggunakan platform-platform digital termasuk sekali macam TikTok, tapi untuk pengetahuan semua pendengar di luar sana, sebenarnya saya lebih tertumpu kepada Facebook sebagai platform utama, tetapi ya saya tidak kurang aktifnya juga di TikTok dan juga platform Instagram dan juga yang lain-lainnya. Jadi bagaimana saya dapat memanfaatkan platform tersebut adalah di dalam platform saya menggunakan tagline Learn Kadazan Dusun through Vlogs. Maksudnya di sini adalah saya mengambil niche vlog itu sebagai salah satu daripada sebahagian besar yang saya lakukan dalam media sosial saya. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah di mana saya percaya bahwa semua lapisan masyarakat pada waktu sekarang ini pasti mempunyai media sosial dan di media sosial pasti mereka akan tidak terlepas untuk tengok ini niche vlog ataupun video log, oke? Jadi di mana di situ saya mengambil peluang di mana saya coba buat video macam vlog di mana-mana dan di sini saya selitkan bahasa Kadazan Dusun di mana saya gunakan bahasa pengantar bahasa Kadazan Dusun untuk saya punya vlog. Jadi di situ saya coba menghasilkan satu macam pendidikan yang secara tidak langsung kepada semua masyarakat ya. Jadi bila mana mereka menonton saya punya vlog, dorang tengok, dorang merasa seronok dan akhirnya mereka secara tidak langsung belajar bahasa Kadazan Dusun. Jadi itulah cara saya untuk memanfaatkan platform media sosial. Okey, ya sangat menarik iaitu learning Kadazan Dusun through vlogs. Ya macam sebelum kalau contoh saya guru bahasa Inggeris jadi memang sumber untuk belajar bahasa Inggeris itu agak banyak vlogs kan yang lokal dan juga antarabangsa. Tapi untuk macam kalau untuk vlog Kadazan Dusun dia agak kurang jadi rasanya di sinilah cikgu berperanan untuk mengisi kelompongan ni lah kelompongan dalam pembelajaran bahasa Kadazan Dusun iaitu melalui blogs dan blogs merupakan salah satu sumber pembelajaran untuk belajar bahasa Kadazan Dusun. Jadi ini adalah macam salah satu pendekatan pedagogi yang juga mengintegrasikan pendekatan digital. Jadi ini sungguh menarik lah dan
Dan memang apa yang kita lihat sekarang nih, kita perlukan banyak sumber, bukan saja sumber pembacaan, tapi juga sumber-sumber digital seperti blog dalam bahasa Kadazan Dusun, supaya pelajar yang mengambil subjek bahasa Kadazan Dusun boleh belajar melalui blog. Ya, jadi itu sangat menarik lah. Oke, seterusnya, oke, dari yang di luar kita ke dalam kelas. So, bagaimanakah cikgu menyesuaikan kaedah pengajaran untuk menjadikan bahasa Kadazan Dusun lebih mudah diakses dan menyeronokkan bagi kanak-kanak dengan keperluan pembelajaran yang berbeza? Oke, berkaitan tentang kaedah pembelajaran, bagi saya kaedah pembelajaran yang saya pilih untuk, satu, ramuan untuk pembelajaran saya yang mudah diakses dan menyeronokkan, saya mengambil kaedah didik hibur lah. Tetapi apa yang saya katakan sebagai didik hibur ini tidak semestinya lebih kepada nyanyian semata-mata, tetapi apa-apa yang memberi hiburan, tapi pada masa yang sama, berlaku satu pembelajaran ataupun pengajaran ya, yang dikatakan sebagai didik hibur. Jadi dalam, bahasa Kadazan Dusun dan sebenarnya perkara ini ada dalam kurikulum bahasa Kadazan Dusun, yaitu adanya puisi Kadazan Dusun, puisi, tertentu dalam Kadazan Dusun ataupun kalau kita coba memahaminya, ia lebih kurang sama dengan prosa tradisional dalam, bahasa Melayu. Jadi dalam Kadazan Dusun ini, bila kita mempelajari bahasa Kadazan Dusun, turut juga diaplikasikan ini seni bahasa ataupun lebih kepada puisi-puisi begitu kan. Jadi kalau saya bila saya mengajar, jadi kaidah yang saya gunakan adalah lebih kepada satu pembelajaran yang, menyeronokkan, yang mana saya menghibur pada masa yang sama dan juga, mendidik pada masa yang sama. Jadi saya selalu, aplikasikan penggunaan ini, puisi ataupun yang lebih dipanggil sebagai his ataupun lilihis dalam bahasa Kadazan Dusun. Bila mana kalau saya nampak mungkin murid sudah semakin, ya penat untuk, menyerap ilmu itu melalui daripada kemahiran-kemahiran lain macam, terlalu banyak menulis ataupun terlalu banyak mendengar, terlalu banyak, bercakap ataupun macam mana, saya coba aplikasikan ataupun saya coba guna his ataupun ya ini puisi ini dan macam saya bawa murid itu bernyanyi puisi dan pada masa yang sama juga itu sebenarnya satu, pendekatan yang baik untuk murid-murid di mana mereka dapat berhibur tetapi pada masa yang sama mereka dapat aplikasikan apa yang mereka belajar itu dalam satu bentuk, puisi ataupun saya boleh katakan sebagai satu bentuk nyanyian yang mana menghiburkan mereka pada masa yang sama juga mereka belajar, bahasa itu. Jadi bagi saya, mungkin banyak lagi kaedah-kaedah yang lain tapi, saya lebih banyak menggunakan kaedah didik hibur karena pada masa yang sama juga saya lebih apa ini, interest saya lebih kepada musik pada masa yang sama dan saya juga mengajar, pendidikan musik di sekolah. Jadi itulah mungkin saya milih kaedah yang sedemikian. So, tadi kita, tadi cikgu, cakap pasal, didik hibur dan itu I think merupakan salah satu kaedah untuk supaya, bahasa itu dihargai oleh, pelajar yang belajar bahasa Kadazan Dusun di peringkat sekolah. So, ini ada kaitan dengan soalan yang seterusnya. Sebagai penyokong pendidikan bahasa Kadazan Dusun, apakah yang cikgu percaya sebagai strategi utama untuk memupuk penghargaan dan penggunaan bahasa tersebut dalam persekitaran pendidikan? Mungkin bukan sahaja dalam kelas tetapi juga di luar kelas, di sekitar sekolah dan juga masyarakat secara keseluruhan. Okey, apa strategi utama yang cikgu pakai? Mmm, kalau bercakap tentang strategi kan, saya rasa ini satu soalan yang bagi saya agak menarik lah. Nah, sebenarnya pemilihan strategi, saya tidak, dapat mencari apakah strategi ataupun kata kunci untuk apakah strategi yang saya pilih, tapi saya cuma katakan seperti ini, sebab kita bercakap tentang apakah apakah benda ataupun apakah usaha yang kita boleh lakukan untuk memupuk penghargaan dan juga penggunaan bahasa Kadazan Dusun di dalam bilik kerja ataupun di sekolah maupun di luar ataupun secara holistik dalam, suatu masyarakat begitu. Jadi bagi saya kan, mungkin saya tidak dapat mencari apakah kata kunci untuk strategi yang digunakan, tetapi usaha yang boleh dilakukan adalah menggunakan ataupun yang menyelitkan penggunaan bahasa Kadazan Dusun secara semaksimal yang mungkin dalam mana-mana, bidang yang kita boleh lakukan dan ataupun dalam mana-mana perkara ataupun dalam mana-mana aspek yang kita boleh lakukan. Contohnya macam di sekolah berbeza dengan, bahasa-bahasa yang lebih terkemuka di dunia kan untuk macam bahasa Inggris kah,
ataupun bahasa Melayu apa kurangnya untuk di negara kita. Kalau bahasa kerjaan dusun, kalau kita tidak berusaha menyelitkan bahasa ini dalam mana-mana pelaksanaan apa-apa program ataupun macam mana, maka bahasa ini kan terbiar di situ. Jadi kalau bagi saya, usaha yang boleh dilakukan untuk masa sekarang adalah coba untuk menyelitkan semaksimal yang mungkin. Contohlah mungkin di sekolah kita ada program-program seperti Minggu Bahasa Kerjaan Dusun, Bulan Kerjaan Dusun yaitu ataupun Bulan Keamatan. Jadi program-program yang dimasukkan dalam tempo tersebut, dia terus kepada penghargaan bahasa itu, bagaimana memperkasakan bahasa itu, tapi bagaimana pula untuk di luar. Jadi kalau bagi saya kan, mungkin dia agak terpesong sedikit, tetapi saya coba katakan bahwa ini adalah sebenarnya satu strategi ataupun satu usaha yang kita lakukan untuk bahasa kita, yaitu kalau macam saya coba aplikasikan ataupun strategi saya adalah saya coba terjemahkan ini bahasa Kerjaan Dusun dalam bentuk digital dan saya mengambil niche vlog. Jadi strategi saya adalah supaya bahasa ini kan, bahasa Kerjaan Dusun sentiasa mendapat tempat walau di mana jua. Dia bukan saja di buku, bukan hanya kepada benda-benda kalau macam bahasa Kerjaan Dusun ini, mungkin orang akan selalu pikir mungkin mantra-mantra yang lama atau nenek-nenek moyang punya untuk masyarakat Kerjaan Dusun. Tapi bahasa Kerjaan Dusun ini dia boleh diterjemah dalam bentuk-bentuk digital seiring dengan kemajuan sekarang. Jadi usaha yang saya lakukan macam saya sekarang, saya ambil niche vlog dan saya coba terjemahkan bahasa Kerjaan Dusun dalam niche tersebut. Jadi kembali kepada soalan tersebut, mungkin saya tidak dapat mencari kata kunci ataupun strategi. Apa yang saya lakukan adalah saya coba lakukan satu usaha yang mana dicoba selitkan semaksimal yang mungkin bahasa ini dalam mana-mana bidang, dalam mana-mana perkara yang dapat memberikan kemajuan ataupun memupuk penghargaan ataupun penggunaan bahasa Kerjaan Dusun secara keseluruhan lah dalam masyarakat. Itu bagi pendapat saya. Ya, tadi Cikgu sebut tentang memaksimalkan penggunaan bahasa Kadazan Dusun ini atau menyelitkannya melalui pendekatan digital. Dan sekarang ini kita Kementerian Pendidikan Malaysia baru saja mengeluarkan bulan November atau Disember tahun lalu satu dasar pendidikan digital, dan salah satu strategi ataupun arah ataupun hasrat KPM adalah untuk mewujudkan guru sebagai jauhari pendidikan digital. Jadi apa yang cikgu buat itu adalah dalam konteks mengajar bahasa Kadazan Dusun ataupun memelihara bahasa Kadazan Dusun, itu adalah sangat selari dengan apa KPM mahulah. So cikgu teruskan saja dan usaha cikgu melalui blog ke TikTok ke, sebab itu adalah sebuah pendekatan yang memang selari dengan hasrat KPM. Jadi dan lebih-lebih lagi sebab bahasa Kadazan Dusun ni orang fikir tidak ramai penuturnya lah apalah kan, tapi rasanya dengan pendekatan ini diharapkan nanti in the future lagi akan ada ramai penutur dan seterusnya bahasa ini akan terus dipelihara. Ya, jadi cikgu teruskan sahajalah. Alright. Okay, soalan terakhir mungkin ada kaitan dengan apa yang cikgu cakap tadi mengenai usaha-usaha, tapi ini mungkin macam bagi nasihat lah kepada macam individu atau pihak berkepentingan yang lain yang turut serta dalam memperkukuhkan status dan penggunaan bahasa Kadazan Dusun dalam masyarakat. Okey, jadi apakah langkah-langkah praktikal yang cikgu boleh cadangkan kepada individu ataupun kumpulan-kumpulan yang lain yang ingin memelihara bahasa Kadazan Dusun ini? Mungkin sebab ya, kita difahamkan bahwa memang bahasa Kadazan Dusun ini akan ada sentiasa ditawarkan di peringkat IPG, dan bukan saja di IPG tetapi juga ada di UPSI. Jadi mungkin akan ada bakal guru yang turut mau ikut cara cikgu buat. So ataupun kumpulan-kumpulan lain lah mungkin. Jadi apa nasihat cikgu? Apakah langkah-langkah praktikal yang mereka boleh buat? Dalam era sekarang ini, yaitu kemajuan lebih pada teknologi dan lebih kepada era digital, ya, jadi bagi saya sebelum saya menjawab apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang individu itu adalah saya coba titik beratkan bahwa betapa pentingnya untuk menterjemah bahasa Kadazan Dusun dalam bentuk digital, dan di situ juga saya
menggambarkan di sanalah usaha saya, yaitu saya coba mengambil niche vlog, tapi ya yang saya pilih itu cuma adalah niche vlog, dan di sana saya coba terjemahkan penggunaan bahasa Kadazan Dusun dalam vlog. Oke. Jadi ya mungkin banyak orang macam yang telah diulas tadi juga bilang, bila buat vlog orang akan lebih memilih bahasa yang lebih mendunia, mungkin bahasa Inggris lah terutamanya, ataupun sekurang-kurangnya di Malaysia guna bahasa Melayu yang turut juga dipahami oleh negara jiran di Indonesia kan. Tetapi saya berpikir seperti ini, kalau saya tidak melakukan satu usaha untuk bahasa saya sendiri, maka bahasa ini akan ketinggalan zaman, sebab zaman ini kan sentiasa berubah, dan sekarang lebih kepada teknologi ataupun digital ya, dan baru-baru lagi kita dikejutkan dengan teknologi AI. Tapi kalau kita tengok semua itu, dia banyak berkaitan dengan media sosial, dan bercakap tentang media sosial, saya boleh katakan semua orang pada waktu sekarang mempunyai media sosial. Saya boleh katakan semua orang mempunyai media sosial. Jadi saya berpikir seperti ini khususnya untuk individu, sama ada dia individu biasa ataupun orang yang berkepentingan ataupun macam mana, siapa-siapa sahaja, khususnya untuk masyarakat Kadazan Dusun yang mempunyai peluang untuk memperkasahkan ataupun memartabatkan bahasa ini, maka cubalah untuk usaha untuk menterjemahkan bahasa Kadazan Dusun ini dalam bentuk digital, sebab kalau kita tidak melakukan sedemikian, bahasa ini kan dia akan ketinggalan. Itu bagi pendapat saya. Jadi cadangan saya adalah semua kita mempunyai media sosial, khususnya untuk masyarakat Kadazan Dusun. Jadi semua mempunyai media sosial. Kalau boleh, kita boleh lakukan usaha yang mana kalau bukan buat vlog macam saya, mungkin banyak lagi usaha-usaha yang lain yang mana mengongsikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bahasa Kadazan Dusun, tidak semestinya terlebih untuk mendidik. Mungkin juga boleh seperti informasi-informasi sejarah-sejarah berkaitan dengan masyarakat Kadazan Dusun, ataupun informasi-informasi apapun informasi yang juga berkaitan dengan bahasa Kadazan Dusun dan juga masyarakat Kadazan Dusun. Jadi walaupun itu adalah perkara-perkara yang ataupun satu usaha-usaha yang orang bilang tidak nampak karena mungkin usaha di sini kecil, di sini usaha kecil, di sana usaha kecil, di situ. Jadi ya kelihatan seperti gelombang yang banyak. Tapi kalau saya melihat secara holistik, jika gelombang walaupun dia kecil, jika dia banyak, dia akan menjadi satu gelombang yang besar, dan ia merupakan satu gelombang yang sangat baik untuk terus memperkasahkan bahasa ini supaya tidak dia hanyut dengan kemajuan teknologi pada waktu sekarang. Jadi bagi saya itulah cadangan saya untuk semua individu, ya, tidak kiralah individu itu individu biasa ataupun berkepentingan, coba beri usaha untuk menerjemahkan penggunaan bahasa Kadazan Dusun ini secara digital. Itu daripada saya lah. Ya, jadi itu adalah soalan terakhir untuk podcast kali ini. Jadi sekali lagi pihak Hive Educators ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian Cikgu untuk di Temu Ramah dan memberikan pendapat berkenaan dengan pembelajaran dan pengajaran pembelajaran bahasa Kadazan Dusun. Untuk podcast ini ia adalah didengari oleh semua guru di Malaysia. Jadi ini adalah salah satu peluang untuk memberikan pengetahuan kepada orang yang bukan dari Sabah. Dan juga kadang-kadang orang Sabah pun tidak tahu sebenarnya bahasa Kadazan Dusun ini ada ditawarkan di sekolah. Jadi so ini adalah mungkin supaya guru-guru di Malaysia ataupun semua rakyat Malaysia ini apabila mereka mendengar podcast ini, diorang tahulah sebenarnya bahasa Kadazan Dusun ada diajar. Sudah dekat 30 tahun sudah sebenarnya. Ya. So ya, terima kasih sekali lagi Cikgu Lens karena sudi untuk ditemu ramah. Kami di pihak Educator sangat bersyukurlah. Sebab ini adalah topik yang sangat penting dan menarik, dan lebih lagi ya dikeluarkan pada bulan Mei, iaitu bulan Kamatan. Ya. Okey. So Cikgu Lens ada apa-apa ayat-ayat terakhir kah, pesanan? Terakhir daripada saya, sekali lagi terima kasih pada Cikgu Zel dan juga
ya merangkap pihak Hype Educators karena telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam Ruang Didik Podcast ya. Jadi memang sangat seronok, sangat ya saya sangat bertuah untuk mendapat peluang untuk bersama-sama dalam podcast pada malam ini dan dapat berkongsi kepada semua guru di luar sana tentang pembelajaran atau pengalaman saya untuk mengajar dalam bahasa Kerajaan Dusun di dalam bilik terja dan juga di luar bilik terja. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan impak yang baik kepada semua guru, walaupun bukan semua guru, ataupun kepada semua masyarakat di luar sana agar sentiasa terus memperkasakan bahasa ibunda sendiri. Itu saja daripada saya ya. Oke, terima kasih Cigo Lens dan terima kasih juga kepada para pendengar karena sudi mendengar episode pada kali ini. Oke, itu saja dan kita jumpa lagi. Bye-bye.